Memang harus hati-hati, tapi bukan berarti tidak pernah menyalahkan orang. Tidak bisa seperti itu. Pak, 1+1 7 ya? Wah, ini keluar dari orang Islam ini. Nggak boleh kita salahkan ini. Mungkin maksudnya dikurangi 6 gitu. Waduh, kacau kalau seperti itu ya. Apalagi kalau kamu jadi guru. Terus muridnya orang Islam semua. Jawabannya ditanya siapa presiden pertama kita? Soeharto. Wah, kita tidak boleh menyalahkan ini. Kita harus bagaimana caranya menafsirkan ini dengan benar. Oh, mungkin maksudnya adalah sebelum Soeharto gitu. Kacau masalahnya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustadz Miftah Kul membela MKJ. Saya tidak paham betul membela ini maksudnya membenarkan, menganggap itu bukan sesuatu yang salah atau bagaimana. Dan maksudnya salah dan benar ini di mata apa? Di mata hukum konstitusi kita atau di mata agama? Begini, misalnya Ustadz Miftah ini ingin berupaya untuk tidak berburuk sangka kepada ucapan orang. Nah, itu bisa dibenarkan. Tetapi ada catatan-catatannya. Yang pertama adalah, asas kita tidak berburuk sangka dengan ucapan seseorang itu, salah satunya apa yang dimuat dalam kitab Syu'abul Iman, karya Imam Al-Baihaqi. Di situ merilis ucapan dari Sa'id Al-Musayyab, faqihun minat tabi'in, ulama fikih dari kalangan tabi'in. Kata ilayya ba'du ikhwani min ashabi Rasulillah, menulis kepadaku sebagian dari sahabat temanku yang merupakan sahabat Nabi. Apa itu isinya? Salah satunya adalah la tadzunnanna, janganlah kamu sekali-kali. Ini ada non taukidnya ya. Fi'il nahi ketemu dengan non taukid. Jadi artinya jangan sekali-kali. Bukan hanya jangan saja tapi jangan sekali-kali. Apa itu? Bi kalimatin khorojat minimriin. Janganlah sekali-kali menyangka dengan atau kepada kalimat atau ucapan lah atau tulisan lah khorojat yang keluar atau yang berasal minimriin dari seseorang. Ada potongan yang sangat tegas di situ. Apa? Muslimin yang beragama Islam. Syarron dengan prasangka yang buruk atau sangkaan buruk. Janganlah kamu sekali-kali menyangka buruk terhadap apapun yang keluar atau berasal dari seseorang yang Islam. Itu. Jadi ada musliminnya. Kalau mau pakai konsep ini, maka sesuaikan dengan redaksinya. Jangan lalu diluaskan walaupun tidak Islam, yang penting kita jangan sekali-kali menyangka buruk. Menjadi persoalan. Dan masih ada lanjutannya. Wa anta tajidulahu ilal khairi muhmalan. Selama kamu juga masih mungkin untuk membawa kalimat itu kepada pemahaman yang baik. Artinya bisa diinterpretasikan secara baik. Kalau sudah tidak bisa lagi ya susah. Misalnya ada orang yang entah dia orang Islam terus ngomong sesuatu yang kasar sekali, menulis sesuatu yang salah fatal. Ini mau kita upayakan benar tidak bisa. Jadi sudah kita paksa, oh ini salah berarti sudah. Artinya konsep ini bukan bahwa semua orang itu benar, bukan. Ini adalah berhati-hati, jangan gampang menyalahkan, tapi cari teliti dulu. Mungkin enggak ini dipahami secara benar. Itu kepada orang Islam. Saya bukan bicara diskriminasi, bukan. Tapi bicara konsisten kepada konsepnya, konsisten kepada teksnya, konsisten kepada ucapan Al-Musayyabnya, Said Al-Musayyabnya. Biar kita tidak seenaknya gitu. Ya saya wallahu alam, saya juga tidak mendengar Ustaz Miftah menggunakan konsep ini. Cuman kalau misalnya memakai konsep ini ya tidak cocok. Lalu soal dalil. Ucapannya kece itu kan Allah itu bukan, Nabi Muhammad bukan dekat dengan Allah tapi dekat dengan jin. Lalu membacakan dalil bahwa segerombolan jin menggurumun. Saya kira konotasi ucapannya bukan dekat dengan Allah tapi dekat dengan jin, ini konotasi buruk. Artinya tidak dekat dengan yang baik tapi malah dekat dengan jin. Jin dalam bahasa kita cuma sesuatu yang buruk gitu, jahat gitu. Temannya jin gitu, digurumut digandrungi jin gitu. Ya macam-macam apa dukun lah bahasanya gitu. Kan seperti itu. Ya tidak bisa kita pastikan. Kan memang ada ayatnya jin menggurumul, bukan itu jelas maksudnya. Nabi Muhammad tidak dekat dengan Allah, itu fatal sekali orang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena begini. Inna rahmatallahi qoribun minal muhsinin. Kalau kita membaca qoribun itu kan seharusnya qoribatun. Mubtada'nya mudzakkar, rahmatun. Inna rahmata itu khabarnya mubtada'nya muannas, rahmatun ada taknya, qoribunnya mudzakkar.
Ini kenapa qoribun mudzakkar? Karena seandainya rahmatnya dibuang menjadi Allah saja masih cocok. Artinya tidak merubah makna. Jadi ketika mudhofnya dibuang, kok rahmatnya dibuang, mudhof ilaihnya yang menempati menjadi innallaha qoribun minal muhsinin masih cocok. Artinya apa? Baik itu rahmatnya Allah atau Allah sendiri itu dekat dengan orang-orang baik. Orang-orang yang ahsan, orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaannya, Nabi Muhammad orang baik bukan? Apalagi di situ ada al-muhsinin, berarti al-istighraq misalnya. Semua orang berbuat baik dekat dengan Allah. Nabi Muhammad orang berbuat baik bukan? Apa harus ada innallaha qoribun min Muhammadin? Apa harus seperti itu? Ya kan begini kan kalau kita memahami Al-Qur'an gitu kan. Bagaimana bisa orang ngomong Nabi Muhammad dekat dengan jin bukan dekat dengan Allah gitu? Ini masih mau dibenarkan bagaimana gitu? Mau dipaksa dibenarkan bagaimana? Bawa-bawa hadis ini hadis itu bagaimana? Dan satu lagi, teks itu dalil, oke. Kesimpulan itu istimbatnya. Yang mencocokkan satu teks adalah istimbatnya seperti ini, bukan Miftahul, bukan MKC, tetapi ulama yang mutafaqih, ulama yang mutabahir, ulama yang memang itu tugasnya. Bagaimana bisa seorang ustadz membenarkan ucapan MKC karena dianggap cocok secara dalil? Sekarang saya tanya, ada nggak ulama yang meredaksikan Nabi Muhammad sangat dekat dengan jin? Gitu? Artinya istimbat dari teks itu ya. Ya, siapa tahu bukan itu maksudnya kan. Maksudnya dekat di situ dekat apa kan begitu. Ya banyaklah persoalan dimana semakin kita serampangan hanya untuk membela siapa? MKC kan semakin susah persoalannya. Kita tidak mencela. Kalau sudah sampai ada narasi-narasi dibayar enggak lah. Itu sudah kita berburuk sangka kepada siapa namanya? Ustadz Miftahul. Kalau dibalik tanya, kenapa saya tidak berusaha untuk mencari pembenaran dari ucapannya Ustaz Miftahul? Kan dia orang Islam. Ya saya jawab, saya anggap la ajidu ilal khairi. Saya tidak menemukan cara bagaimana menganggap ini ucapan yang benar. Saya tetap anggap salah. Jadi kan tetap ada batasannya. Konsep yang saya sampaikan tadi, konsepnya ucapan Said Al-Musayyab itu bukan berarti semua orang itu benar. Tidak. Tidak mungkin seperti itu. Memang kita harus berupaya keras bagaimana tidak menganggap sesuatu yang diucapkan oleh orang Islam itu sesuatu yang buruk. Tetapi bukan berarti semua orang Islam mengatakan hal yang baik, tidak. Makanya diberi catatan selama memang sudah tidak bisa lagi dipersepsikan baik ini. Secara lafaz ya, secara apa teksnya, konteksnya memang sudah sesuatu yang salah. Mau dipaksa bagaimana? Ya tidak perlu dipaksa. Memang buruk ya buruk sudah. Toh orang mengatakan sesuatu yang salah hal yang wajar, manusia toh. Bukan kita malaikat, bukan kita zat yang Allah yang memang tidak pernah salah. Ya kita manusia, justru itulah pembedaannya. Memang harus hati-hati, tapi bukan berarti tidak pernah menyalahkan orang. Tidak bisa seperti itu. Pak, 1 tambah 1 7 ya. Wah ini keluar dari orang Islam ini. Nggak boleh kita salahkan ini. Mungkin 7 maksudnya 6 dikurangi apa? Mungkin maksudnya dikurangi 6 gitu. Waduh kacau kalau seperti itu ya. Apalagi kalau kamu jadi guru. Terus muridnya orang Islam semua. Jawabannya ditanya siapa presiden pertama kita? Soeharto. Wah, kita tidak boleh menyalahkan ini. Kita harus bagaimana caranya menafsirkan ini dengan benar. Oh, mungkin maksudnya adalah sebelum Soeharto gitu. Kacau persoalannya. Tidak seperti itu juga ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.